Halo teman-teman ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otodidak ya, semangat pagi. Oke, baik, di sini saya ingin menjelaskan ya. Kita akan mereview dari fuel sistemnya excavator PC400 ya, PC400, PC800 ataupun dia doser 1D155 ya. Itu sama, dia menggunakan supply pump ya, supply pump CRI. Jadi ini juga sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang ada ya dari kolom komentar itu dari teman-teman. Terima kasih untuk masukannya ya, terima kasih juga untuk sarannya gitu, untuk saran mereview ini maksudnya ya. Walaupun mungkin banyak yang terputus-putus videonya karena memang itu di berbeda lokasi, dan saya menjelaskan juga ambil kesempatan ya, ambil kesempatan itu ya tidak ya, keadaannya begitu saya nggak kerja, maksudnya nggak kerja itu lagi idle ya, lagi idle pekerjaan, saya coba untuk menjelaskan. Tapi mudah-mudahan ini jelas untuk teman-teman ya. Nanti kalau misalnya kurang jelas bisa ditanyakan lagi yang seputar CRA ya, bukan pertanyaan yang lain gitu ya. Nanti ada videonya masalah CRA, saya teman-teman membahasnya yang lain, jadi ruwet lagi gitu. Oke, tetap di channel ini ya, dan jangan terlalu banyak di skip teman-teman ya, karena ini penjelasannya akan sangat panjang. Mungkin saya akan bikin dua part ya, dua bagian dari video karena ini panjang sekali. Sekaligus saya mengenalkan fisiknya, cara kerjanya, dan sekaligus juga kita akan melalui materinya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel Mekanik Otodidak. Semangat pagi. Oke, jadi kita akan jelasin dari mana fuel itu bergerak ya, berjalan maksudnya. Jadi di sini fuel sirkulasi atau fuel sistemnya ya, Jadi yang pertama yang harus kita tahu ya, kita pahami adalah jalur-jalur daripada fuel itu sendiri sebelum dia nyampe ke injektor. Jadi di sini kita sudah ada dua filter ya, ada dua fuel line ya. Fuel line maksudnya ya perjalanan minyak lah ya, itu gampangnya. Jadi di sini ada pompa. Di sini ada filter solar 1 dan di sini ada filter solar 2 ya. Kenapa saya bilang sebut ini filter solar 1 ya, maksudnya agar mempermudah saja. Jadi saya kasih pernomoran, walaupun di sebelah tangki sana ya, di sebelah tangki fuel itu di bawah sana itu ada screen ya. Screen itu termasuk filter juga ya, penyaring juga gitu loh ya. Tapi dalam screen itu dia tentu lubangnya lebih kasar daripada filter gitu. Oke, jadi yang perlu kita tahu dulu pertama adalah dua daripada hose ya, fuel line ini, hose ini. Jadi salah satu hose ini dia itu adalah fuel yang dialirkan dari fuel tank atau tangki minyak ya, tangki minyak. Dia biasanya memberikan tanda di memberikan tanda panah di sini. Ini tanda panah ya, artinya fuel masuk ya, fuel masuk. Jadi tidak mungkin teman-teman juga kan salah masang, nggak mungkin gitu loh. Kalau teman-teman sampai salah masang berarti pertama ada galau atau Anda sedang patah hati, jadi tidak konsen dalam pemasangan ini. Oke, terus yang keduanya tentu dia ada filter tanda panah yang keluar. Ini tanda panah keluar ya. Nah ini pena, nah ini tanda panah keluar ya. Tanda panah keluar artinya dia justru masuk sebenarnya ya, masuk maksudnya dari sini dimasukkan ke dalam filter, dari filter dikeluarkan untuk dimasukkan ke pompa ya, ke supply pump. Oke, jadi untuk yang ini, yang tanda panah keluar, dia itu akan masuk di feed pump ya. Di sini ya feed pumpnya ini, terus di sini juga ada priming pump. Priming pump ini kan berfungsi pada saat engine tidak running dan kondisinya dalam penghisapan minyak ya, penghisapan minyak dari filter. Oke deh. Nah di feed pump ini di sini ada dia dua eyeball ya, ada dua eyeball. Dia salah satunya pertama yang masuk ini ya, dia di dalam memiliki screen. Di dalam sini ada screen sebagai filter sebelum dia masuk ke
apa namanya, ke fed pump. Iya, ke fed pumpnya ya. Sebelum dia masuk ke pompa di ini pompa untuk low ya, dia untuk low pressure-nya, pompa low pressure-nya. Terus yang kedua yang di sana dia memiliki check valve untuk penyeimbang tekanan dari dalam pompa ini sendiri yang akan menuju ke sini ya, ke pipa ini, dan pipa ini masuknya ke filter 2. Oke, di filter 2. Di filter 2 ini juga ada tanda panah masuk, dan di sini juga ada tanda panah keluar. Ya, teman-teman tahu ya, kalau habis masuk nanti lama-lama dia keluar ya, akan ada yang keluar. Oke. Terus yang tekanannya keluar ini dari filter, yang setelah terjadi penyaringan di filter, dia akan keluar masuk lagi ke fed pump lagi ya, masuk ke fed pump, tapi dia di posisi yang ini Mas Bro, posisi di sini. Nah ini, kalau dia sudah masuk ke dalam sini, artinya dia masuk ke supply pump, itu sudah di high pressure ya, masih di high, sudah siap-siap masuk ke high pressure, karena dia akan masuk di dalam galerinya sini. Oke, untuk selanjutnya kita jelaskan cara kerja daripada supply pump ya, supply pump. Lalu dari supply pump, setelah melalui diproses dengan high pressure dan solenoid, dia masuk ke di sini ada namanya delivery valve yang fungsinya untuk mengantisipasi, bukan antisipasi ya, sebenarnya memang untuk menahan pada saat tekanan balik solar ya, tekanan balik solar. Bukan pada saat, yang memang fungsi dia untuk menahan tekanan balik agar tidak terjadi kekosongan. Lalu dikirimkan ke yang namanya common rail. Common rail, ini pipa common railnya. Nanti kita akan jelaskan masing-masing daripada fungsi supply pump ya, fed pump dan common rail. Nah, di atas common rail di sini ada namanya flow damper ya. Flow damper ini selain dia itu sebagai line, dia juga sebagai safety pada saat terjadi kebocoran di pipa ataupun di injektornya. Atau pada saat injektor mati, maka dia akan bekerja secara otomatis ya. Oke, kita lanjut Mas Bro. Mulai kita lanjutkan melalui dari low pressure. Ya, low pressure yang seperti pernah dijelaskan di depan tadi adalah ini masih bagian low pressure. Ini yang disebut dengan fed pump ya, fed pump. Ini disebut dengan fed pump, masih di area low pressure. Lalu kemudian setelah terjadi penekanan solar yang masuk ke dalam galeri ini, jadi galerinya di area sini. Ini galeri minyak. Maksudnya dari mana? Dari sini. Ini sudah melalui filter 2. Oke. Terus kita lihat di bagian dalam galeri. Ini lubang galeri dan ini ada area galerinya. Ini area galerinya tembus sampai ke PCP 1. Karena yang kita lepas adalah PCP 2. Tembus ke bagian PCP 1 dan dia dibatasi oleh O-ring. O-ringnya dilepas nih. Dan dia dibatasi oleh O-ring. Jadi posisi fuel ada di daerah sini. Ini masih dalam kondisi low pressure. Jadi sebenarnya ini sama ini adalah low pressure ya. Ini fed pump sama galeri masih kondisi low pressure. Tapi kalau disebut ada yang bilang di sini itu dia high pressure. Sebenarnya high pressure-nya bukan di sini, tapi setelah proses, ini proses high pressure. Tapi high pressure-nya ada di sini. Oke, kita lihat lagi. Jadi minyak yang ditekan dari fed pump dia masuk ke area sini. Dia masuk di lubang ini. Di sini ada 2 lubang. Ini yang minyak yang masuk ke sana ya, karena dia kan galerinya ini. Dia masuk ke lubang ini. Lubang ini nanti yang akan tembus ke solenoid. Di sini ada 2 lubang. Ini lubang supply. Lubang supply minyak yang akan menuju ke dalam high pressure-nya. Terus di sini ada lubang lagi kecil. Lubang ini ada lubang pelumasan untuk rootnya, untuk pistonnya ini. Ini lubang pelumasan yang piston ini dilumasi oleh
minyak ya, oleh minyak, dilumasi oleh minyak. Oke, selanjutnya kita ke dalam. Jadi minyak yang lewat dari sini tadi, yang dapat tekanan dari bed pump tadi lewat sini masuk, dia akan ketemu di area ini. Nah, di lubang-lubang ini ada berapa lubang ini? Ada 4 lubang. Dia masuk ke dalam sini dan keluar dari celah-celah yang ada di klepnya ini. Itu ada klepnya ya. Ini cara kerjanya, dia maju mundur. Oke. Ini cara kerjanya maju mundur. Lihat, fokus ya. Oke, maju mundur. Dan fungsi daripada cara kerja solenoidnya PCP itu adalah on off. Kapan minyak turun? Pada saat dia off. Kapan minyak mendapatkan high pressure? Pada saat dia on. Onnya dia akan naik ya. Pada saat dia dapat energize, pada saat dia dapat tegangan, dia ini akan naik, tertutup. Sehingga pada saat dia tertutup, piston yang dari bawah kedorong ke atas itu menjebak minyak. Karena tidak ada jalan lain, maka minyak akan mencari jalan keluar yang terbuka. Jalan keluar yang terbuka adalah di daerah sini. Ya, di daerah delivery valve. Jadi delivery valve ini tembus sampai ke dalam ini ya, sampai ke dalamnya limit piston ini. Di sana itu ada lubang. Ya. Di area sini itu ada lubang. Yang akhirnya akan tembus ke sini kemudian. Lalu di delivery valve itu ada valve. Ada valve dari valve. Delivery valve itu berfungsi dia satu arah. Karena fungsi dia hanya untuk menahan arus balik, menahan minyak agar tidak kembali ke suplai pump. Yang menahan siapa? Yang menahan adalah yang ini, valve yang ini ya. Valve yang ini bentuknya itu agak tirus dan di sini ketemu dengan agak di bevel gitu. Jadi dia harus benar-benar rapat. Apabila terjadi kebocoran pada delivery valve, maka akan terjadi kekosongan pada pipa common rail. Oke, terus selanjutnya untuk teman-teman juga ya, ada perbedaan antara supply pump engine 140 dengan supply pump engine 125. Yang kita punya sekarang adalah punya engine 140. Biasanya dalam pelepasan supply pump dari unitnya pada engine 140 kita tidak perlu pakai top ya, tidak perlu mengetopkan engine dulu. Karena apa? Karena dia sudah fix ya. Fixnya itu di sini. Ini timing dia, dan di lawannya ini, di lawan gear ceweknya nanti dia akan ada lawannya ini. Jadi dimanapun tempatnya bisa langsung dimasukkan saja. Beda halnya dengan engine 125. Pada saat Anda melepas di engine 125 itu wajib harus ke top 1 dulu. Oke, selanjutnya di sini kita jelaskan di dalamnya ya. Di dalamnya ini, di dalam sini ada sub. Dia bentuknya seperti cam sub ya. Dia bentuknya cam sub. Bentuk cam sub itu ya segitiga kayak gini ya. Segitiga kayak gini. Dia nanti akan kita gambarkan cam sub. Cam sub itu yang fungsinya adalah untuk mendorong anak piston tadi, mendorong piston kecil tadi ya. Yang untuk mendorong piston ini. Coba lihat sini di atas. Ini tidak bisa lepas karena apa? Karena di sana dia ada sangkutnya, jadi menyangkut kayak gini ya. Nah, dia nyangkut kayak gini. Itu ada ruangan sangkutnya di sana. Ini fungsinya nanti dia naik turun gini, memompa ya. Memompa untuk mengarahkan ke common rail yang melalui delivery valve yang ini tadi. Oke. Terus di sini ada lubang J sensor. Ya, atau backup sensor. J sensor atau backup sensor. J sensor itu yang mana yang disensor? Yang disensor oleh J sensor adalah kuku. Di dalam sana ada kukunya ya. Ini lebih enak, nanti akan kita gambar saja. Akan kita gambarkan di mana J sensor itu membaca.
dan apa perbedaan pembacaan jet sensor antara engine 140 dengan engine 125. Oke. Lanjut. Oke, seperti sudah dijelaskan tadi juga bahwa di sini nanti ada e-bolt ya. Ada e-bolt dua yang di sini dari filter tadi ya, dari filter 1. Jadi filter 1 dari tangki intinya ya. Di sini ada screen. Jadi ada perbedaan, jangan salah pasang antara yang sebelah sini dengan yang sebelah sini. Sebelah sini nanti ada pompanya. Itu bisa dibedakan dari pompa ini ya, dari priming pump ini. Yang sebelah sini dia ada screennya, ada filternya. Terus yang di sebelah sini dia ada cek valve-nya. Ya, cek valve. Ya, cek valve itu fungsinya untuk membatasi dia tekanan pompa yang masuk ke filternya itu ya. Maka dia kelebihannya akan dimasukkan lagi ke sini. Akan dimasukkan lagi ke dalam pompanya lagi. Jadi tidak kembali ke filter. Oke, terus di sini ada lubang lagi. Ini untuk lubang oli ya. Lubang oli ini untuk pelumasan camshaftnya ini ya, untuk pelumasan camshaftnya. Terus di sini ada lubang lagi. Ya, ini ada lubang lagi. Lubang ini dia lubang drain kembali ya. Ini lubang kembali, tapi di sini ada check valve. Check valve yang berfungsi untuk membatasi tekanan yang ada di dalam galeri agar tidak berlebihan ya. Jadi kalau misalnya dia tekanan di dalam galeri ini 3 kilo, maka lebih dari 3 kilo dia akan dikeluarkan kembali langsung ke tangki. Maka check valve-nya ada di sebelah sini. Oke. Ya, oke ya, dari antara lubang-lubang yang sudah kita bahas tadi, saya lupa masih ada satu lubang lagi. Ternyata sini masih ada satu lubang lagi nih yang sudah saya tandai. Lubang ini adalah lubang pada saat dimana teman-teman engine dalam kondisi mati dan teman-teman buang angin ya, bisa buang angin apa namanya, priming ya, mempriming, menaikkan fuel ya ke dalam pipa ya, ke dalam pipanya injektor. Jadi pada saat ada priming di sini, ini kan pompa priming ya, ini ke pompa priming. Pada saat kita tekan, dia masuk ke galeri, dia akan menekan ke sini, dia akan masuk dari lubang ini. Pada dasarnya dia masuknya dari lubang ini juga sama ya, dari lubang yang besar ini lalu mengisi ruangan ini. Karena piston kita tidak tahu posisi tertutup atau tidak, di sana tertutup ya, dia di bawah atau tidak, dia bisa nendang ke sana tidak, maka dia dari lubang ini masuknya dulu yang diutamakan, dari lubang ini. Nah, dari lubang ini dia akan masuk melalui celah-celah daripada delivery valve-nya ya, di piston delivery valve-nya ini ya. Nah, di area sini dia akan keluar. Setelah masuknya dia ke sini, dia keluar lalu menuju ke celah sampingnya sini. Karena yang delivery valve itu yang tutup pakai area sini, bukan area samping, tapi area pinggirnya sini ya. Kalau ini fix rapat ya, ini rapat ini. Jadi kalau seandainya solar itu turun ke sini pun dia tidak tembus. Karena pada saat suplai utamanya adalah ini ya, suplai utamanya adalah ini. Jadi pada saat teman-teman framing, solar itu akan melewat dari lubang tadi itu, lubang kecil tadi, dia akan naik melalui sini dan mengisi ke pipa ya, ke pipa yang ada yang menuju ke common rail. Oke. Ya. Ini untuk cara kerja solenoid. Cara kerja solenoid yang tadi minyak lewat dari lubang ini kecil tadi, dia akan mengalir melalui sini ya, akan melalui celah-celah yang ada di sini. Yang celah-celah di sini artinya dalam kondisi dia mengalir ya, yang dapat tekanan dari low pressure tadi, dari pompa tadi, dia masuk ke sini dan mengalir turun ke bawah ya, turun ke bawah ke head pressure, ke arah pistonnya itu, dia melalui celah yang ada di sebelah sini ya. Di dalam sana udah ada celahnya, jadi dia keluar dari sini, thread ya, turun. Nah, jadi cara kerja daripada solenoid ini adalah cuman on dan off ya. Pada saat dia solar mengalir atau solar dialirkan ya, dialirkan ke sistem berikutnya, dia dalam kondisi off ya, dalam kondisi mati, maka valve ini dia terbuka ya, dia terbuka maka mengalir. Namun pada saat dia high pressure ya, pada saat dia high pressure mengisi kekurangan yang ada di dalam common rail, maka ini posisinya mati ya, posisinya on ya, posisinya on. Kita lihat ya. Jadi pada saat dia mengisi kekurangan daripada pipa yang ada common rail, yang setelah terjadi pembakaran, penyemprotan, maka dia akan terjadi seperti ini
tolong fokus sedikit. Nah, ini off, ini on. Nah, di kondisi on seperti ini, maka dia kondisinya sedang melakukan pressure ya, terjadi head pressure. Pada saat kondisi seperti ini dia terjadi pengaliran mengisi ke ruang yang ada di pistonnya, piston yang menuju ke head pressure nanti. Oke.